Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi dari mata pelajaran hadis, ya. Dibuka kitabnya Al-Adhkar wal Adab, ya. Kemarin kita sudah selesai dari muqaddimah, ya, pendahuluan dari pembahasan kita. Ya, ada 3 bab pendahuluan kemarin, ya, menyebutkan tentang keutamaan, ya, keutamaan dari menuntut ilmu, kemudian keutamaan dari mempelajari Al-Qur'an, ya, kemudian terakhir keutamaan dari majelis ilmu. Ya, itu kita sudah lewati kemarin, kita sudah baca beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan tersebut, ya, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mempelajari Al-Qur'an, dan juga keutamaan menghadiri majelis ilmu. Kemudian setelahnya kita di sini mulai masuk pada qismul adzkar, bagian dari pembahasan kita, ya, di buku ini terkait dengan pembahasan atau penyebutan zikir-zikir, ya, bacaan-bacaan zikir yang itu dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hendaknya nanti kita hafal, ya, dan nanti wajib untuk kalian hafal, ya, zikir-zikirnya nanti, ya, bacaan-bacaan doa-doa nanti kalian hafal. Ini sebagaimana ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang pertama dari zikir-zikir yang ada di sini, zikir terkait dengan toharoh, ya, bersuci, ya, zikir atau doa yang dibaca terkait dengan toharoh atau bersuci, ya. Di bab yang pertama terkait dengan toharoh, ya, bersuci. Nah, di sini yang pertama doa dukhulul khala'i, ya, doa masuk kamar mandi. Dukhulul khala itu masuk kamar mandi, ya, masuk kamar mandi, masuk kamar mandi, toilet atau WC, ya, sama, masuk kamar mandi ataupun toilet. Di sini ada doanya, ya, yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di sini hadisnya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, ya, dahulu Rasulullah SAW apabila hendak masuk ke dalam kamar mandi, ya, apabila beliau arada an yadkhula, beliau hendak masuk ke dalam kamar mandi, qala, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuthi dan al-khaba'ith. Ya, al-khubuthi dan al-khaba'ith. Di sini dijelaskan al-khubuthu adalah dzukranus syayatin, yaitu syaitan jenis laki-laki. Ya, al-khubuth itu syaitan dari, ya, apa, jenis laki-laki, ya, para syaitan laki-laki. Kemudian wal khaba'ithu itu artinya inathuhum, ya, syaitan perempuan. Jadi para syaitan jenis perempuan. Ya, jadi di sini kita membaca doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan di dalam kamar mandi, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuannya. Ya, apa, syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi ini doa yang pertama, doa hendak masuk kamar mandi, ya, kita membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Ya, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dalam kamar mandi, karena kamar mandi itu salah satu tempat yang disenangi oleh syaitan, ya. Maka seringkali syaitan itu menggoda laki-laki, menggoda seorang hamba di dalam kamar mandi, ya, sehingga dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang syaitan itu senang tinggal di dalam kamar mandi, karena kamar mandi biasanya tempatnya kotor, ya, tempat yang kotor. Iya. Maka di sini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari gangguan syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Ya. Ini doa yang pertama, ya, doa masuk kamar mandi. Kemudian yang kedua, al-khuruju minal khala'i. Kalau tadi masuk kamar mandi, sekarang keluar kamar mandi, ya, keluar dari kamar mandi. Tayyib, di sini hadisnya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal gha'iti qala, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam kamar mandi,
Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaiti afwan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari kamar mandi, ya keluar dari buang hajat, ya. Idza kharaja minal ghait maksudnya di sini keluar setelah buang hajat atau keluar dari kamar mandi, qala beliau mengatakan ghufranaka, ya ghufranaka. Nah, ghufranaka maknanya ghufranaka di sini Allahumma gfirli, ya maknanya adalah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ghufranaka. Jadi kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Jadi ini doa yang dianjurkan ya bagi kita semua, kita baca ketika kita keluar kamar mandi atau keluar toilet, ya kita membaca doa ghufranaka. Jadi ketika kita sudah di luar, ya di luar kamar mandi, kita sudah keluar kamar mandi, kita membaca ghufranaka. Ya, kita membaca doa ini ghufranaka, ya Allah ampunilah hamba. Ya, karena bisa jadi ketika di dalam kamar mandi kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi kamar mandi itu tempatnya syaitan. Ya, syaitan senang menggoda kita di dalam kamar mandi. Jadi terkadang kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak kita melakukan perkara yang sia-sia. Misalnya kita terlalu lama di dalam kamar mandi, ya, terlalu lama menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia, ya cuma melamun misalnya, atau mungkin justru kita menyanyi, ya bersenandung, ya berdendang di dalam kamar mandi. Padahal itu dilarang, ya perkara yang dilarang dalam syariat. Maka itu karena godaan syaitan tadi, ya. Jadi karena banyak ya kita lihat, ya. Jadi kita sering dapati orang itu kalau dalam kamar mandi itu senangnya nyanyi, ya senangnya itu justru menyanyikan lagu, jadi berdendang, ya kan? Saking asiknya dia di dalam kamar mandi. Kemudian dia menghabiskan waktu dalam kamar mandi tadi. Dia menghabiskan waktu terlalu lama di dalam kamar mandi. Karena itu godaan syaitan di situ, ya. Maka ketika kita keluar dari kamar mandi, kita membaca doa ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Ya. Ini doa yang kedua, ya nanti juga kalian hafalkan, ya. Jadi harus dihafalkan di sini dan kalian amalkan tentunya. Ya, tiap kali kalian masuk kamar mandi, mau masuk kamar mandi dibaca tadi doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi membaca doa ghufranaka. Ya, jadi semoga dengannya kita kemudian dijauhkan dari godaan syaitan dan juga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga akan mendapatkan pahala, ya, karena kita meniru tuntunan atau melaksanakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yaitu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, dua hadis tadi, ya, yang kita pelajari pada halaqah pagi hari ini. Ya, kita ajukan dua hadis dulu. Nanti kalian hafal, ya, hadis atau doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi. Ya, insyaallah ini ya mungkin kebanyakan dari kalian juga sudah menghafalnya, ya. Baik. Kita ajukan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan untuk doa-doa yang lainnya pada halaqah berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.